Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan baik lahir maupun batin kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan puasa sampai di penghujung bulan suci Ramadan seperti yang kita lalui saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah ke peradaban hidup modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita sebagai hamba yang taat berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, Pak Ustadz ingin menyampaikan materi tentang berbuat khilaf adalah sifat kita sebagai umat manusia dan berbuat baik adalah kewajiban kita sebagai umat manusia. Di sini Pak Guru atau Ustadz ingin menyampaikan, ingin menyampaikan dua hal, yaitu materi berbuat khilaf adalah sifat kita sebagai umat manusia. Misalnya Pak Ustadz ingin contohkan berbuat khilaf anak yang soleh dan berbuat khilaf anak yang tidak soleh. Kalau anak yang soleh berbuat khilaf itu tentunya dia akan langsung mengakui kesalahan atau perbuatan yang dia lakukan atau yang dia berikan kesalahan kepada temannya. Itu adalah contoh anak yang berbuat soleh, yaitu dia akan gampang menerima nasihat, akan gampang menerima saran maupun pendapat oleh orang lain. Itu adalah contoh anak soleh yang berbuat khilaf. Dia akan langsung meminta maaf kepada orang lain yang dia melakukan kesalahan. Apa sih perbedaan dengan anak yang tidak soleh? Anak yang tidak soleh kalau berbuat khilaf atau berbuat kesalahan itu tentunya dia tidak akan langsung mengakui perbuatannya, tentunya dia tidak akan langsung mengakui kesalahannya karena dianggapnya semua yang dilakukannya itu adalah benar. Nah, itu adalah contoh perbedaan anak yang soleh dan anak yang tidak soleh. Anak yang tidak soleh itu dia tidak gampang menerima nasihat, baik pendapat, baik saran dari orang lain. Itu adalah contoh anak yang tidak soleh. Itu adalah dua perbedaan anak soleh yang berbuat khilaf dan anak yang tidak soleh berbuat khilaf. Nah, itu adalah perbedaan yang jauh orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang tidak soleh. Dan di sini Pak Ustadz ingin menyampaikan materi tentang kewajiban kita melakukan perbuatan yang baik kepada sesama umat manusia. Nah, perbuatan yang baik itu adalah memang kewajiban kita umat manusia. Itu perbuatan baik itu banyak macamnya, yaitu baik kepada tetangga kita, baik kepada orang lain, baik kepada teman-teman kita, maupun baik kepada teman-teman kita yang beda agama dengan kita. Orang yang berbuat baik itu tidak harus memberikan uang, tidak harus memberikan makanan, tidak harus memberikan pakaian kepada orang lain. Orang yang berbuat baik itu senyum saja dengan tetangga itu merupakan kebaikan, merupakan sedekah oleh kita kepada orang lain. Itu adalah contoh orang-orang yang berbuat baik. Apalagi kalau kita memberikan uang, apalagi kalau kita membantu, apalagi kalau kita memberikan sembako kepada orang lain, apalagi di bulan suci Ramadan seperti yang sekarang ini yang kita rasakan. Nah, orang yang berbuat baik di sepanjang bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baik kita memberikan makanan, baik kita memberikan sembako, baik kita membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Itu adalah contoh-contoh perbuatan yang baik, perbuatan yang selalu dilimpahkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah contoh-contoh yang perbuatan yang harus kita contoh, yang perbuatan yang harus kita lakukan untuk setiap hari, apalagi di bulan suci Ramadan yang kita lalui sekarang ini. Baiklah, itulah ceramah singkat atau materi singkat dari Ustadz kepada anak-anakku sekalian. Pak Ustadz kangen kepada kalian, Pak Ustadz kangen kepada canda tawa kalian.
Pak Ustadz adalah sahabat kalian semua, yaitu Pak Ustadz selalu kangen kepada kalian semua. Sudah 4 bulan ini kita sudah tidak bertemu atau tidak sama sekali ketemu sama kalian, yaitu Pak Ustadz sangat kangen sama kalian, canda tawa, main bersama, makan bersama kepada kalian. Tentunya kalian mudah-mudahan kalian sehat selalu di rumah, sehat selalu di rumah, dan selalu taat beribadah, dan selalu nurut kepada kedua orang tua kalian. Tentunya itu adalah pesan-pesan yang Ustadz sampaikan kepada anak-anakku. Pak Ustadz sangat sayang kepada kalian semua. Nah, itu adalah materi singkat dari Ustadz. Jangan lupa kalian selalu berdoa, selalu beribadah yang baik, yaitu apalagi di bulan suci Ramadan seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, mudah-mudahan wabah maupun virus corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa masuk dan berkumpul kembali di sekolah. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja materi singkat dari Ustadz. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.